Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini ya. Di channel tentang mengenai dunia cetak sablonnya. Jadi ini ada sebuah kisah dulu ya. Dulu sebuah cerita ini ya, sharing-sharing mengenai pengalaman usaha sablon kap plastik, sablon plastik dan macam-macam ya. Jadi dulu itu pernah ya, namanya masih pemula, kita masih pakai alat sablon yang manual. Jadi orderan tuh numpuk gitu kan, 6.000 lebih gitu orderan. Dan ternyata namanya si pemula masih belajar nyablon. Dulu itu ya, promosi itu satu hari 3 kali ya, pagi, siang, malam tuh promosi terus. Jadi dari berbagai macam media sosial tuh masuk ke WA, orang nanya sablon gitu kan, bang order ini akhirnya banyak gitu kan, banyak numpuk orderan gitu, 6.000 lebih gitu kan. Kita pakai manual, sementara baru belajar nyablon. Nah, jadi masih kendalanya itu tinta itu melebar ya. Jadi untuk nyablon 500 itu perlu beberapa hari. Ya wajar, namanya masih pemula gitu kan. Baru beli alat manual tuh udah berani share ke berbagai media sosial untuk menerima orderan sablon. Alhasilnya numpuk. Wah, udah pening kali gitu situ. Kayak mana caranya ya? Mana kok supaya tinta itu nggak melebar gitu? Hasil sablonnya itu bagus tuh kayak mana gitu? Ya itulah ya, sebuah pengalaman yang bisa dibilang lumayan menyakitkan. Karena apa? Karena ya membuat pelanggan itu kecewa, konsumen itu kecewa gitu kan. Selesainya itu lama gitu kan, yang seharusnya misalkan 3 hari selesai, ini seminggu lebih kadang selesai. Akhirnya ya udah, mereka gak mau order lagi. Udahlah, lama selesainya, udah gitu hasil sablonnya juga amburadul gitu kan, bleber sana bleber sini, gak bagus, kualitasnya nol, gak ada gitu kan. Sementara mereka membeli sablon itu untuk produk mereka supaya terlihat keren, terus supaya terlihat wow gitu. Sementara kita nggak bisa memberikan ekspektasi yang mereka harapkan gitu kan. Nah, itulah sebuah pengalaman yang menyakitkan. Ya. Jadi sebenarnya kendala ini biasanya banyak terjadi pada para penyablon pemula ya. Sebenarnya ada 2 hal yang penting gitu ya, yang harus kita jaga. Biasa kendala-kendalanya itu, kalau yang seperti yang aku alami ini ya, di waktu menjadi penyablon pemula, yang pertama adalah tinta, sama yang kedua molding. Nah, itu dah. Cuma 2 itu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Dalam kasus ini ya, dalam kasus yang aku alami dulu ya, tinta sebelum dipakai harus diendapkan dulu gitu. Diendapkan dulu. Misalkan kita mau pakai sedikit, ya udah endapkan aja. Pakai ditaruh tinta itu di cupnya, kira-kira cukup untuk nyablon gitu. Misalkan 1000 piece kira-kira cukup. Tambahkan M4, aduk merata, diamkan selama 1 hari ya. Pagi dibuat, besok dipakai bisa. Gimana cara lebih detailnya itu ada di video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek langsung aja. Yang pertama. Yang kedua itu adalah molding ya. Molding itu harus pas sama cupnya. Molding itu harus pas sama cupnya. Kalau nggak pas, kebesaran atau macam-macam, itu bisa buat bleber. Nah itu dia ya, untuk molding. Dan harus center, harus lurus ya, harus lurus di cup itu. Rakel sama molding itu harus lurus. Kalau nggak udah pasti bleber. Dan biasa kendala para pemula itu yaitu belum bisa men-setting mesinnya ya, mesin sablon itu supaya rakel itu pas center di tengah molding nih, pas di tengah molding. Itulah kendala-kendalanya 2 itu ya, kalau untuk dalam kasus yang yang kejadian pada aku ini dulu. Nah itu ya. Jadi sayang kali kalau gitu ya. Mereka konsumen kita yang harusnya bisa menjadi pelanggan tetap kita, mereka ya udah hilang begitu saja gitu kan. Order sekali udah bisa nggak mau lagi gitu. Kenapa ya? Karena itu lagi, kualitasnya nol, nggak ada gitu. Jadi sebuah pembelajaran untuk para teman-teman penyablon pemula ya.
belajar sebaik mungkin mengenai kualitas sablon ini. Kalau memang masih ada kendala untuk bleber-bleber, perhatikan benar-benar ya gimana cara setting moldingnya, gimana cara agar tinta itu pas, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, itu gimana tuh. Banyak di YouTube ini tuh belajar, dunia pembelajaran YouTube ini penuh banyak kali. Tergantung kemauan kita aja. Kalau kita mau belajar pasti akan dapat hasilnya ya. Nah, jadi itu ya kira-kira pengalamannya yang berkesan, yang nggak terlupakan lah. Namanya awal-awal dulu masih pakai yang manual itu paling berapa lah, sehari paling berapa ribu cuman gitu kan. Kalau lancar, masalahnya nih nggak lancar gitu kan. Udahlah belepotan, nggak lancar, udahlah di apain di WA, bang kok lama kali nih bang, aduh, yang baru 2 hari order udah nanyain, bang udah siap belum, yang udah seminggu order nanyain lagi, kok lama kali bang, besok mau dipakai ini, udah habis cup kami ini, waduh macem-macem lah, udah pusing kepala ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Kira-kira pengalaman yang aku sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi ya, perhatikan kualitas sablon kita, jangan sampai membuat konsumen kita kecewa terhadap usaha yang kita buat ya, terhadap sablon kita gitu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Jangan lupa jempolnya.